Baik. Pak Dede, kalau misalnya nanti kelak Pak Dede ini mate, Pak Dede pengennya diapain? Iya dikuburkan bang, atau disemayamkan sesuai dengan suatu tradisi ya. Menurut aku dulu nenek moyang kita belum mengenal satu agama ya. Kepercayaan leluhur ya itu Tuhan. Ya terserah nanti kalau aku mati secara Cina atau secara Dayak atau secara Melayu atau secara Bugis ya, atau secara Batak ya dikuburkan sesuai ini budaya kebiasaan di sana. Mau Baik, dibakar, baik, baik, mau baik, baik, diapain, mau baik, dibuang kemana, baik, aku baik, terima saja. baik. Poinnya sudah saya dapat. Artinya, kalaupun kamu itu atau Anda itu semasa masih hidup ini tidak mau ikut aturan suatu agama atau tradisi suatu marga apalah itu, artinya sewaktu Anda mate, Anda juga memerlukan aturan-aturan atau tradisi-tradisi tertentu pada sebuah kelompok masyarakat. Itu artinya masih memerlukan aturan. Nah, yang tidak beraturan itu orang yang mati dilempar ke penangkaran buaya, itu tanpa aturan seperti itu. Gerejanya Pak Romo, kalau di gereja agnostik nggak seperti itu. Jadi sebenarnya ya, kalau di gereja agnostik ini tidak penting Anda itu matinya dikuburkan, digarami, dipanggang, atau direndam air keras, atau dijadikan gantungan kunci. Itu bukan intinya. Yang penting itu bagaimana Anda matinya. Apakah Anda tergolong orang yang beriman kepada Tuhan atau tidak? Tidak penting Anda seorang penjahat, ya, seorang pendusta. Jika di akhir hayat Anda orang yang beriman dan bertaubat, ya, kembali ke Tuhan itu sendiri. Ya, kembali ke Tuhan itu sendiri. Anda berkata misalnya kan, kalau di ajaran lain saya tidak tahu, di ajaran Gnostik gini, Anda mungkin adalah seorang yang beriman saat ini, tapi apakah siapa yang menjamin orang itu mati di dalam keadaan beriman? Mungkin dia hari ini seorang penjahat, tapi siapa juga yang bisa memastikan ketika di akhir hayatnya dia kembali menyebut nama-nama Tuhan itu? Maka di dalam agnostik ini bukan perkara Anda dipanggang, dibakar, dijadikan gantungan kunci, ditanam atau dilempar ke lubang buaya. Itu tidak masalah. Bahkan ketika Anda orang yang beriman, sekalipun tubuh Anda lebur di dalam lahar gunung berapi, Anda tergolong orang yang beriman. Jadi itulah pandangan di dalam gereja saya. Nah, kira-kira bagaimana Dedek? Tergiur Iya, nggak? sebentar ya ke Pak Dede dulu, nanti ke Ustadz Hanafi ya. Silakan Pak Dede Ya, tanggapi. silakan ditanggapi. Iya, kalau menurut saya bukan ke masalah dikuburkan. Ya banyak itu yang punya agama dikuburkan tidak secara layak. Seperti itu. Belum tentu yang agnostik itu harus dijadikan gantungan kunci. Ya intinya jalannya aja dulu lah dalam kehidupan inilah. Ya percayanya ada Tuhan, tapi intinya satu, nggak mau terikat dengan aturan yang dibuat manusia. Ya agama itu ya yang aturan itu dibuat manusia. Ya katanya sih pengantar dari Tuhan. Tapi selama ini perdebatan di room-room kan, yang satu menyalahkan satu, katanya dibawa Paulus, yang satu dibawa Muhammad. Ya itu tadi yang membuat ya kebingungan ya pasti ada. Iya, sudah Pak Dede. Iya, Bang Bals, monitor Bang Bals. Bang Bals, monitor Bang Bals. Satu lagi Bang yang saya ingin menanggapi tentang apa keyakinan saya akan tentang agnostik. Jadi jangan bawa suatu agama nggak akan masuk. Saya udah mempelajari semua, udah saya lihat itu, udah saya pantau, nggak ada satu pun nggak ada yang benar. Dalam Islam apa Nggak ada nggak yang benar, Bang? sempurna maksudnya. Iya, yang dalam Nggak Islam ada yang apa yang sempurna itu. Iya, apa contoh dalam Islam Ya, nggak. sempurna itu apa? Contohnya kayak kau itu nggak benar itu otakmu. Apa contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya ya kau comot-comot loh kitab orang. Ya, Itu kok aja. comot-comot itu yang dibacakan itu ayat isinya. Nggak ada yang dicomot.
Kalau kau nggak percaya baca gitu loh. Orang-orang seperti kamu lah buat aku ragu tentang Islam. Kenapa Anda ragu? Padahal itu tulisan yang dalam kitab Anda sendiri, tidak ada dikurangi, tidak ada ditambahi. Yang namanya dicomot-comot itu menambah-nambah dan pendeta mengurangi. agnostik itu. Tolong di mute dulu. Guru, Ya Pak Dede Nois ya. Ya, silakan Guru. Pak murid pendeta barangkali mau berbicara tapi jangan lama-lama ya murid pendeta silakan. baik. Sebenarnya di gaya ajaran kami ini mempercayai bahwa Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak beranak. Nah, itu yang kami imani sebenarnya, yang mau kami sampaikan kepada semuanya. Benar kan begitu, Guru? Betul. Oh, beda konsep kita beda konsep. Kalau masalah itu kita beda konsep. Kalau pendeta agnostik ini meyakini Tuhan itu satu ya. Satu apa? Kalau dua nanti dia ribut. Itu masalahnya. Berkelahi nanti. Satu. Kalau si Dedek Gemoy ini kan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang mana ini maksudnya? Si Dedek Gemoy ini. Ya, Tuhan yang menciptakan kita, Bang. Tapi bukan dalam analogi semua agama. Yang agama lain, yang semua agama kan bilang ada yang Tritunggal, ada yang Esa, ada yang Allah, ada yang Yahweh. Ya, aku nggak mau aja. Ya, aku taunya Tuhan yang menciptakan. Iya, siapa namanya siapa? Ya, Tuhan. Namanya Tuhan. Tuhan, Aku masih Tuhan itu kan bukan nama toh. Aku adalah Aku kan masih mencari, Bang. Makanya aku butuh bimbingan dari yang memang agnostik, tentang pemikiran agnostik itu seperti apa. Aku masih mendalami. Aku bilang, makanya di profil aku masih in the name of Jesus. Makanya begini, saudaraku begini ya, saya jelaskan. Kamu ini kan percaya kepada Tuhan. Masing-masing agama itu memiliki masing-masing nama Tuhannya. Seperti contoh kalau di saudara kita yang Muslim, nama Tuhannya adalah Allah. Nah, seperti misalnya di Kristen. Kalau di Kristen ini kan masih jadi sengketa masalah nama Tuhan ini siapa. Kalau di Kristen masih jadi sengketa, tapi kalau di saudara-saudara kita yang Muslim sudah clear, kayaknya sudah clear ya, namanya adalah Allah SWT Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak salah seperti itu. Nah, yang masih membingungkan ini di Kristen ini, yang satu bilang dia Yesus, yang satu bilang Tritunggal, yang satu bilang Yesus itu utusan gitu. Jadi masih profil saya kok tiba-tiba berubah ini, Ustadz. Itulah kelebihan Anda Pak Romo Santuy. Kenapa tiba-tiba ngangkang begini? Artinya begini. Silahkan Anda agnostik, ya silahkan. Silahkan Anda itu apa istilahnya, seperti Kiai Hanafi ini ya, mau nyembah sandal jepit, mau nyembah gantungan kunci, mau nyembah daun jambu, ya boleh-boleh saja, terserah. Gitu istilahnya ya. Kalau di dalam istilah-istilah Islam itu, Allah itu tidak diuntungkan jika kamu beriman, dan Allah juga tidak dirugikan jika kamu itu tidak beriman. Tapi mbok ya, kita itu harus tahu, kita itu percayanya kepada Tuhan yang mana. Misal seperti contoh, Tuhannya versi Islam misalnya, pasti punya nama. Siapa namanya? Allah, kan seperti itu. Jadi kalau Tuhan yang kamu pilih tidak punya nama, ya artinya sama saja kamu itu tidak bertuhan, artinya kamu ateis. Seperti itu. Mungkin itu dulu Ustadz Abuya. Ya.
Masya Allah, luar biasa Pak Romo. Bentar Pak Pendeta, ini Kang Ustadz ini mau berbicara. Ustadz Hanafi, tafadhol Ustadz. Oke. Oke, kedengaran suara saya? Paling mungkin Aman, Ustadz, bagus. teman-teman. Tadi saya sudah bilang ke teman-teman semuanya. Makanya kenapa sih Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu diutus setelah Nabi Isa yang dituhankan? Karena Nabi Isa itu is the best. Lalu diturunkanlah yang power lebih is the best lagi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya selalu bilang, mengingatkan tadi teman-teman, kita tuh sering lupa, sering khilaf, sering alpa dengan menyangka manusia diciptakan untuk mengabdi kepada agama. Jadi umat ini mengira agama lebih penting daripada manusia. Agama hadir tuh untuk memuliakan posisi suci dan terhormat manusia. Wahyu dan firman Tuhan itu diturunkan untuk menjaga agar manusia terlepas dari khilaf dan dosanya, tetap dan mulia. Karena terhormatnya itu, Tuhan memberi kebebasan untuk patuh, tunduk, dan pasrah kepadanya. Ya. Manusia, jadi gini loh, manusia ini kebebasan untuk patuh, silahkan. Manusia karena terhormat sang penciptanya memanjakan untuk bangkang, silahkan. Untuk belelo, silahkan. Untuk nggak mau iman, silahkan. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu beriman silahkan, mau kufur, mau ingkar sama Tuhan silahkan. Ya. Menurut Tuhan manusia sudah cukup dewasa dan berakal untuk mengetahui mana yang baik, jalan yang harus dari yang bengkok dan menyimpang. Herannya di Indonesia, umat Islam di negeri ini seakan-akan tuh lebih hebat dari kuasa dari Tuhan. Mereka memaksa bahkan menyiksa manusia lainnya untuk mengikuti penafsiran dan pemahamannya terhadap teks ayat. Padahal zat yang menurunkan teks-teks itu sendiri memberikan kebebasan dan kelapangan untuk tunduk atau tidak. Ya. Maka teman-teman, di negeri yang agamis, Indonesia yang dulunya suka senyum, ramah, nenek moyang kita itu ramah, senyum, pemalu yang luar biasa. Jadi umat beragama menyangka dirinya lebih tahu dari Sang Maha Mengetahui. Mereka memposisikan dirinya sebagai bodyguard Tuhan. Ya, mereka bertugas menyeleksi ajaran-ajaran yang kira-kira Tuhan terima atau tolak. Umat beragama di negeri ini kerap menjadi tim juri dan juru nilai. Ya, mana aliran dan pemahaman yang mesti dialiansi dari hadapan Tuhan dan mana aliran-aliran mazhab bahkan kelompok pemahaman yang kira-kira sesuai kehendaknya. Pintu-pintu menuju ke lapangan rahman dan rahimnya Allah, kasih sayang, ya. Mereka jaga super ketat dan dibatasi oleh rambu-rambu yang mereka buat dan anggap benar sesuai selera Tuhan. Seakan-akan Tuhan butuh dan berhajat kepada rambu-rambu kaidah-kaidah kebenaran manusia. Maka di sini perhatikan kalimatnya. Kenapa kok kalimatnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka untuk kalian yang ngaku muslim, mari berdakwah dengan rahmatan lil alamin. Untuk kalian yang ngaku sebagai Kristen, ayo cinta kasih timbulkan di negeri ini. Harusnya seperti itu. Padahal dalam konsep tauhid, Tuhan merupakan zat yang tidak butuh dan berhajat kepada apapun. Semua ibadah, ritual, dan apa saja yang dilakukan oleh manusia yang beragama kembali kepada pengimannya dan pelakunya, teman-teman. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bila kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, nggak ada ngefek untuk Tuhan. Dan bahkan ketika kamu melakukan kejahatan, kejahatan kembali ke dirimu, nggak ada imbasnya juga untuk kepada Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, saya pribadi Muhammad Hanafi mohon maaf kepada seluruh sahabat-sahabat seadam sahawa saudaraku. Marilah kita lebih dewasa dan lembut menghadapi perbedaan dan kesalahan manusia. Mereka sama seperti kita, butuh tenang, tentram, bahagia, dan selamat. Jangan diburu, jangan dikejar, jangan dicaci maki, jangan dihina. Tapi kembali lagi, gunakan akal kawan-kawan. Kalaulah memang Tuhan Maha Kuasa, konsepnya Maha Kuasa lawannya apa? Tidak kuasa. Maka di sini ada namanya nanti belajar tentang namanya konsep-konsep ketuhanan. Itu perbaiki dulu. Kalau pengen diskusi secara akal, monggo silahkan. Kalau pengen secara akademis, ayo silahkan. Tuhan itu harus seperti apa? Kalau kita secara Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya nafsiyah. Hiyal hal wajibatul lidzati ma damatiz dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Artinya ialah hal, ya, yang wajib bagi zat selama zat tidak dikarenakan dengan suatu karena. Tuhan itu tidak dikarenakan dengan suatu karena.
Yaitu ada wujud di situ. Tuhan itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah Allah. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah nafsiyah. Lalu salbiyah teman-teman adalah kullu sifatin dallat ala nafi ma la yalikuhu bi jalla wa azza. Ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak layak, yang tidak patut untuk Allah. Allah harus kidam, Allah harus sedia, baqa, Allah harus kekal, jangan sampai Allah nggak kekal. Mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan yang baru. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyat, Allah harus esa. Kembali pertanyaannya, kalau memang Allah itu Tuhan, di mana adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Akal kita main. Ya, saya akan tanya sekarang. Kalau Allah memang itu Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah memang itu Tuhan, di mana adanya? Masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis. Tuhan berbeda dengan yang baru. Dan itu konsep-konsep yang diajari secara akal. Ini kalau mau main pakai akal, Dede, ya, Dede Gemoy. Lalu ada ma'ani, maka ketentuan hukum harus ada di situ. Apa itu? Allah harus kudroh, harus kuasa. Mungkinkah lawannya hitam, melihat lawannya buta, mengetahui lawannya bodoh, kuasa lawannya tidak kuasa? Mungkinkah Tuhan yang maha kuasa jadi tidak maha kuasa? Nggak mungkin. Masa Tuhan harus turun? Jangan jauh-jauh, owner aja nggak mungkin harus masuk-masuk ke kamar mandi, harus jadi gosok-gosok kamar mandi. Udah ada perangkatnya masing-masing, ada malaikat, ada fungsinya masing-masing. Buat apa Tuhan harus ujuk-ujuk maha kuasa jadi tidak maha kuasa? Kan aneh secara akal. Sementara itu lanjut yang lain dulu. Masya Allah. Kang Marsal, tafadhol Kang Marsal. Sebelum ke Oke, terima Pendeta Agno, kasih, Pak bentar ya, Ustadz, ya. Pendeta Agno. Ya, Kang Marsal, tafadhol Kang Marsal, saudaraku. Iya, buat saya nggak jadi masalah ketika ada orang untuk memilih agnostik. Contoh misalkan Dede Gemoy dia mau menjadi agnostik, ya silakan, nggak jadi masalah. Dengan narasi dia tadi bahwa saya sudah muak dengan aturan yang ada di dalam agama, bagus. Berarti dia sudah sadar itu bahwasanya di dalam agama dia yang dahulu itu hanya konsep yang dibuat oleh manusia. Kalau dia bilang muak juga dengan agama Islam atau aturan-aturan yang dalam agama Islam, itu hanya dia tidak tahu saja. Dan dia belum pernah merasakan itu gitu. Dia bisa berbicara itu di agama yang terdahulu saja yang dia sudah rasakan dan dia jalani, dia sudah bilang muak, apalagi yang belum pernah merasakan. Jadi dia tidak tahu, hanya itu aja. Biarkan saja dia mencari kebenaran dengan sendirinya. Nanti pun akan menemukan titik-titiknya begitu. Pak Pendeta Agno, izin sebentar Pak Pendeta, ini saya sapa dulu ini Dek Lorna Piri. Lorna Piri, selamat pagi. Ya, sore saya mau cari hidayah sama Ustadz Hanapi dulu sebentar. Ini Hidayah ada yang itu masih saya adanya mengganjal di malam. hati nih. Napiri, hidayah itu malam, kalau sore-sore enggak masuk TikTok hidayah itu. Nanti malam ya kalau mau cari Bang Hidayah ya. Namanya host izin turun ya. Ya, buat siapa tahu dia Pendeta. nongol di sini, saya mau cari hidayah sama Ustadz Hanapi. Oh, siap-siap Oke, Pak buat- Pendeta Agno. Mau Ya, mau buat kemana? Deden kalau mau mampir ke Komal silahkan ya. Nanti ini Bang Pak Pendeta Ya. udah buka Komal. Siap. Main buat Lanjutkan, kawan-kawan. lanjutkan Siap. cara berpikirnya pendeta. Saya mendukung. Lanjutkan, mainkan siap, akal siap. yang sempurna. Oke, nanti Nanti saya gabung Pak Pendeta agnostik, saya bakalan oke gabung. ya, ini langsung lab ya. Nanti saya Ya, siarkan di YouTube baik, juga ya. Jadi itu aja di ini dulu apa Pak Dede ya, ini Pak Pendeta nanti di follow ya, di follow nanti kalau dia lagi live, nah bisa gabung sama Pak Pendeta ya. Jadi Dede Gemoy saran Sarah, kalau ada orang lagi makan kue, bahasanya umpama Dunkin Donat gitu ya, maka rasakan kuenya. Jangan dianggap belum merasakan kuenya sudah menyalahkan yang makan kue. Jadi kalau ada orang yang keliru dalam beragama, jangan salahkan agamanya, salahkan orangnya. Bedakan di situ. Ya. Jadi kalau umpama bahasanya ada orang yang mengaku Islam tapi dia salah ya, berislam,
maka jangan salahkan Islamnya, salahkan orangnya. Begitu juga yang Kristen, yang katanya cinta kasih. Kalau memang ternyata bawaannya nggak mendatangkan cinta kasih, saya akan salahkan orangnya, bukan cinta kasihnya. Begitu ya, Dede Gemoy. Allah Ta'ala alam shawab. Lanjut. Iya, Pak Hanaf. Masya Allah. Betul, betul, betul. Iya, betul. Baik, Betul semuanya. itu. Semua agama itu menurut saya, ya cuman saya mempermasalahkan Pak Murid ini Pendeta aja. kayaknya bentar Pak Murid Pendeta kayaknya gurunya keluar bentar Pak Dede. Pak Dede bentar. Ini Pak Murid Pendeta kayaknya gurunya keluar mau ikut juga ini Pak Murid atau mau standby di sini? Mau ikut ya. Murid Pendeta mau ikut guru. Mau ikut. Iya betul. Saya mohon pamit undur diri. Kalau Siap. saya izin turun. Salam buat semuanya. Siap. Semoga diberi kesehatan selalu. Amin, dan semoga berkah Iya. selalu untuk kalian. Iya. Baik, saya izin turun dulu ya. Jangan ikut pendeta sesat. Siap ya Pak Murid ya. Baik. Iya siap. Nanti Pak Dede dulu sebelum ke Dek Napiri atau Kang Marsal mau ini dulu berbicara, silakan saudaraku Kang Marsal sebelum ke Pak Dede. Silakan lanjut ke Pak Dede aja. Sel jangan ngomong dulu, Sel, ntar ujung-ujungnya poligami saya, gue malu Sel lah. Lu kalau ngomong poligami Sel, ntar lu berat Sel. Ntar malam aja Sel, itu gue bener deh. Mohon aja sore ini. Iya. Kang Silakan Alayubi, lanjut Dede. assalamualaikum. Silakan. Kang Alayubi, aduh kemana aja ini Kang Alayubi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akunnya banyak banget dia warahmatullahi itu. Alayubi. wabarakatuh. Parah ini. Waalaikumsalam Lumayan warahmatullahi semua. wabarakatuh. Saya saja Abuya, saya belum ngomong, saya belum apa-apa. Di bawah itu loh komennya kok ngeri gitu loh. Biarin yang di bawah. Yang penting di atas aman. Orang ada Saya Nafiri lagi di sini ini kok. mau berguru sama Ustadz Hanafi. Nafiri udah kayak baru tahu aja. Emang selama ini kemana Nafiri? Gimana, sehat Nafiri? Ya sehat. Lagi cari hidayah ini Pak Ustadz. Hidayah jangan dicari. Kok hidayah dicari? Orang udah ada tinggal diambil, tinggal digapai, tinggal diambil. Kok hidayah dicari gimana? Ya bingungnya tuh saya tuh gini, di surga Muslim nanti tuh kita Pak Ustadz itu pakai bahasa apa nanti di sana orang-orang Muslimnya? Oh gitu. Iya. itu Kita saya harus bingung. sepakati dulu Nafiri, sepakati dulu konsepnya yang dibilang surga atau jannah. Ya apa beda jannah itu apa lagi? Nah, kalau surga itu kan bahasa kita nih, Jakarta di Indonesia itu dibilangnya surga kan. Kalau bahasa Iya, Quran iya. itu kan jannah. Setuju nggak? Oh, ya setuju. Iya dong. Ya. Nah, kalau belajar kayak gini tuh enak. Artinya, saya pasti salah, saya bisa keliru karena kita manusia. Tapi kalau seumpama Quran nggak keliru. Kan gitu, teman-teman. Kalau sayanya pasti keliru karena manusia al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ini yang terjadi sering Nafiri. Ketika kita ditanya, "Kamu mau masuk surga?" Iya. Emang udah tahu surga kayak apa? Belum. Kok kamu pengen masuk surga padahal kamu nggak pernah tahu surga? Kamu takut sama neraka? Iya. Mau nggak masuk neraka? Enggak. Emang udah pernah tahu neraka kayak apa? Enggak. Kok bisa takut nggak mau masuk neraka tapi kamu nggak tahu neraka tapi takut? Kan aneh. Betul nggak Nafiri? Ya, soalnya yang digambarkan kan neraka itu penuh api. Jadi mana mau orang kena api. Nah, gini nih belajarnya kayak gini Nafiri. Ketika saya tanya, Nafiri takut nggak sama hantu? Umpama anak-anak nih di Indonesia, takut nggak sama hantu? Takut. Emang udah pernah ketemu sama hantu? Pasti dia jawab belum. Cuman kalau ketemu Al-Ayyubi udah, jangan-jangan hantu lebih menyeramkan dari Al-Ayyubi. Bisa jadi gitu tuh Nafiri. Ya. Ya. Nah, jadi kalimatnya sama persis kayak kita tuh jadi aneh, kamu takut sama hantu. Takutlah. Emang udah ketemu sama hantu? Belum. Nah, jadi sekarang kita pelan-pelan nih penjabarannya. Jadi, hantu itu sebetulnya apa? Hantu itu kan sebetulnya ilusi pikiran kita. Karena ilusi itu diulang-ulang, itu menjadi paradigma pikiran. Kita mengidentikkan diri sebagai pikiran. Nah, itulah yang terjadi. Menjadi sesuatu. Sama surga. Nah, kalau dalam penafsiran di Al-Quran, surga itu seperti apa sih? Gitu loh, dijelaskannya. Man lam ainun ra'at wa udhunun samir. Jannah. Tolong dikoreksi Abu Yastrom.
Betul nggak? Ya, Bahwa itu dibilang nanti pakai bahasa Ya, apa Ustaz. Pak Hanafi nanti di janahnya Pak Hanafi? Tunggu Nah, dulu, Denafi, gini. tunggu dulu. Gini Nafiri, jadi dijelaskan banyak ayat-ayat Quran itu siapa orang yang beriman kepada Allah melakukan ini dia akan mendapatkan surga, kan gitu Nafiri. Maka di situ di kalimatnya surga itu man lam ainun ra'at wa udhunun sami'at. Sesuatu yang indahnya nggak bisa kebayang dengan penglihatan mata dan pendengaran telinga dari saking indahnya. Bahkan Ustadz wala khotoro. Nah, nah di sini Nafiri, pertanyaannya Nafiri, sebetulnya surga itu sudah ada belum sih? Contoh, kamu mau masuk surga. Surga itu esensinya adalah ridho Allah. Betul nggak? Ketika udah dapat ridho Allah, berarti masuk surga. Neraka itu esensinya apa sih? Karena apa sih? Karena sukhtullah, karena bencinya Allah. Ya kan? Nah pertanyaannya, surga dan neraka itu Nafiri kan nanti. Betul nggak? Ya, betul. Allahnya ada nggak sekarang? Ada. Ngapain mikirin surga dan neraka? Nanti semua, jangankan orang fasik, orang zalim, orang soleh pun nanti ditanya. Seperti Abu Yastrong nih yang ngajar setiap hari, nanti ditanya. Hai Abu Yastrong, kamu tuh beribadah, nyembah aku karena apa? Menuhankan aku karena apa? Karena pengen masuk surga. Dan aku takut sama neraka. Lalu sama Allah ditegur, kalau aku nggak ciptain surga dan nggak neraka, kamu nggak nyembah aku. Nanti sampai di situ ditanya juga. Nah, kalimatnya surga itu yang dibilang man lam ainun ra'at wa udhunun sami'at, sebetulnya udah ada belum? Sudah. Bang Nafiri, andai kata Bang Nafiri, ketika hati sudah tulus, tiba-tiba Bang Nafiri punya keluarga, anak lah, tiba-tiba dia nggak sadar tuh di rumah sakit. Selama seminggu, 2 minggu dia koma. Betul nggak? Umpama. Nggak lama, udah sebulan koma nih anak. Anak itu yang kita sayangi. Ibu yang kita cintai, ayah yang kita tiba-tiba sadar. Itu kebahagiaannya itu nggak bisa kebayang dengan terlintasnya mata yang begitu melihat, memandang. Dan juga kuping. Sekarang saya tanya, surganya orang sakit apa, Bang Nafiri? Sembuh. Surganya orang sakit itu sembuh, betul nggak? Pulang ke rumah sembuh. Ya, sembuh dari penyakitnya. Surganya orang punya utang apa? Lunas. Nah, karena masalahnya Al-Ayyubi nggak punya surga utang, karena utangnya nggak lunas-lunas, dia dapat neraka terus. Kan gitu tuh bahasanya, betul nggak? Ya. Nah, surganya orang yang lagi pengen dapat jodoh apa, Nafiri? Nikah. Dapat jodoh. Ya. Nah, jadi surga yang begini tuh sebetulnya udah ada. Maka disinilah Nafiri. Nggak perlu ruwet cara pemahaman Islam itu, cuman terkadang Bang Nafiri, bukan orang tidak mau mengikuti kita. Nggak mau ngikuti saran, bukan, tapi gaya dan bahasa kita yang nggak menarik Bang Nafiri. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tuh diutus untuk nyempurnain. Jadi di surganya nanti bahasa apa? Di surganya Muslim nanti pakai bahasa apa? Pertanyaannya boro-boro harus lari ke surga Bang Nafiri. Boro-boro harus lari ke surga. Sudah mau mandi nih. Pertanyaannya nggak usah jauh-jauh Nafiri. Waktu di dalam janin, saya tanya Bang Nafiri, di janin ibu kita makan nggak dulu? Si bayi ini makan nggak? Janin ini makan nggak? Makan. Saya tanya, kalau memang dia makan, WC-nya di dalam posisi rahim tuh ada WC-nya nggak? Gabung. Kan makan. Berarti ada toiletnya gitu di dalam rahim ibu? Gabung sama ibu biasanya. Biasanya. Emang udah ada. Aduh, Nafiri. Jangan berpikir sesuatu yang nanti. Secara Allah sudah ada sekarang. Dan itu kembali wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan bahasa-bahasa kita yang di dunia saja ada loh di pedalaman-pedalaman sana yang dia bisa berbahasa yang terkadang dengan isyarat yang kita nggak tahu Bang Nafiri. Apalagi ngomongnya nanti sampai ke alam yang beda, yaitu alam surga. Jauh kita berpikirnya. Maka nggak usah berpikir sesuatu yang agak ruwet. Yang ada aja kadang kita bingung menjelaskannya Bang Nafiri. Manisnya gula sama manisnya madu, sama manisnya pepaya, sama manisnya apel. Coba tafsirkan, ambil buku sebanyak-banyaknya. Itu manis beda atau tidak? Jelaskan bagaimana manisnya madu, bagaimana manisnya gula, bagaimana manisnya. Itu bingung kita mau ngurai kata-katanya Bang Nafiri. Boro-boro untuk menjelaskan bahasa surga.
Wallahu taala a'lamu bissawab. Masya Ya, Allah. jadi Ustaz. jawabannya Bentar, apa? bentar. Pakai bahasa Bentar, apa Pak nanti di Murid Piri, surga jannah? Dek Napiri, dek, bentar dek. Uhibbul araba li salasin li'anni arabiyyun wal Qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlul jannah fil jannah arabiyyun rawahu at-Tabrani wa ghairihi. Kang Layubi tafadhol, Kang Layubi itu sudah menjawab. Silahkan. Tadi dari Ustadz Hanafi sudah jelas kok. Silahkan. Kang Ya, Layubi. jadi jawabannya nggak tahu. Tapi kenapa Ustadz Halib bilang surganya nanti bahasa Arab? Kok Pak Hanafi nggak tahu? Gimana tuh? Kang Nafiri, saya belum sampai ke surga sana, jadi saya belum bisa. Itu kabar, Bang Nafiri, hadis. Saya mengimani hadis itu. Tapi kembali lagi kepastian semuanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bang Nafiri, Jadi Pak Ustadz Halib tuh ngarang-ngarang bilang surganya bahasa jangan Arab. inilah seringnya kita diadu sama ustadz-ustadz yang lain. Saya bukan tidak tahu, tapi buat apa kita menjelaskan? Sama gini Nafiri, Ustadz, ini saya nih posisi punya istri 4. Nanti saya tuh sama siapa ya? Sama istri yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat? Lembu ya, saya belum sampai ke akhirat. Coba tanya yang pernah di akhirat, yang pernah di alam barzah tuh, sama Al Ayyubi, sama Marcel yang pernah di alam barzah. Saya belum pernah ke sana. Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pertanyaannya, jawabannya kok beda-beda? Saya nggak beda, saya sama pertanyaannya sama semua guru-guru. Nggak tahu. Ya karena saya belum sampai ke sana, Nafiri. Kata Ustadz Halib Ada bahasa orang Arab. yang belum pernah sampai ke Bandung, suruh jelasin Bandung. Bisa tahu nggak Bang Nafiri? Kata Pak Ustadz Halib bahasa Arab. Saya nanya udah Ya pernah ke sana belum? katanya. mungkin Ustadz Alip pernah di sana. Kalau saya kan barangkali tanya sama Nabi Luga yang pernah ke sorga tuh. Oh ya, saya tanya Nabi Luga aja nanti. Iya. Gitu ya. Gimana? Ya sudah jelas sebenarnya kalau menurut saya. Wah, luar biasa ini penjelasan dari Ustadz Hanafi. Jadi Dena Piri ini aduh bingung juga ya sama Dena Piri. Gimana Dede Gemoy? Dede Gemoy silakan. Sebelum Dena Piri bentar dulu ya. Dede Ya, Gemoy. oke, jawabannya saya turun dulu. Siap. Jawabannya saya makin puyeng dengan penjelasannya, ribet. Aduh. Gak apa-apa, kita nggak bisa minterin orang yang nggak mau pinter kan. Kok ngapain jadi kita jadi terkontaminasi? Santai aja teman-teman. Iya. Apa-apa. Udah deh, nyembah Tuhan tuh dengan cara sendiri aja, nggak usah terikat dengan aturan orang. Iya, itu Ya, kan silakan, menurut Bang nggak apa-apa. Dede Bode Gemoy. Kita nggak bisa bernarasi sesuai dengan kan. Silahkan mau berakrobatik di panggung ini silahkan. Gitu loh. Bernarasi silahkan, haknya masing-masing. Sebelum saya bernarasi Bang Hanafi, saya tuh udah lama mengikuti room-room yang membahas tentang agama. Makanya saya bilang saya tuh agak kecewa. Memang benar kata Bang Hanafi itu, yang membuat suatu agama busuk itu oknum, bukan ajaran. Tapi saya sih nggak pernah menyalahkan suatu agama itu baik dan busuknya. Ya saya masih mencari, itu aja intinya Bang. Ya untuk sementara saya mau coba agnostik dulu. Saya mau menyembah Tuhan tuh sendiri. Nggak masalah Dede Gemoy, nggak masalah. Silahkan. Mudah-mudahan di sana menemukan kebenaran. Silahkan. Iya, betul. Nanti ada titik Masalah. jenuhnya. Ustadz, Iya. ada titik jenuhnya. Iya, Nggak nggak usah apa-apa. jauh-jauh. Mumpung bini gua nggak ada, gua dapat satu aja gua ada jenuhnya. Cuman kalau kita nggak cinta bagaimana? Mumpung nggak ada bini gua habis terus. Nggak apa-apa, Dede. Nggak apa-apa. Lu mau dari Katolik ke jadi agnostik, ya silakan. Karena mungkin lu muak dengan apa doktrin Dengan agamanya sendiri ya gitu. silakan. Nggak apa-apa. kan Ada berarti- dulu siapa Marcel yang ngomong gini? Bahwa Apa tuh? semua agama kitab suci itu fiksi. Kita secara siapa yang ngomong gitu? Pernah dengar nggak bahwa kitab suci itu fiksi? Iya, iya. Ya kan? Si Anabel. Ya, kita nggak bisa nyalain dia karena yang dia baca adalah bukan Quran. Kalau dia baca Quran, nggak mungkin kalimatnya seperti itu. Kan gitu. Iya. Oh, itu Rocky Gerung ya, Rocky Gerung dulu ya. Sebelum saya membaca Alkitab itu, saya mau lihat oknum yang membaca Alkitab itu, tapi nggak ada yang benar Bang.
Ya. Beberapa ya bang, beberapa nggak semua ya. Jangan dipukul rata toh Dede. Masa tidak ada satupun yang membaca Alkitab itu yang benar. Jangan gitu, ndak boleh. Meskipun kamu mantan apa kamu dulu apa kamu? Bukan bang, aku lihat tuh dari sisi Kristen itu saling menghujat Islam, nanti Islam oknum sih, bu, nggak semua sih saya lihat. Enggak. Tapi Dulu setelah saya kamu apa? Protestan atau Katolik Katolik? dia Bang Al, Katolik dia. saya Katolik bang. Oh, dulu Katolik ya. Sekarang tidak ke gereja lagi, Sekarang, agnostik gitu. sekarang saya menuju agnostik. Saya mau coba dulu menyembah Tuhan itu dengan cara saya sendiri. Karena saya itu tadi nggak mau terikat dengan aturan, harus ke gereja hari ini, harus puasa, harus itu, harus ini. Itu sih bang, karena aku udah kayaknya otak aku nih udah terkontaminasi dengan film dokumenter tentang agnostik bang. Jadi mau coba dulu deh. Nggak apa-apa, Jadi nggak coba apa-apa, aja nggak apa-apa. dulu. Jadi gini Bang Dede Gemoy, ada kebahagiaan fisik, ada kebahagiaan mental, ada kebahagiaan intelektual, ada kebahagiaan moral, ada kebahagiaan spiritual. Ini cuman masukan aja, dia dipakai boleh, nggak dipakai terserah. Tugas saya hanya menyampaikan. Nanti silahkan dipraktekkan. Kalau kebahagiaan fisik tuh yang kelihatan, Bang Dede Gemoy. Tapi kalau kebahagiaan mental itu, kalau kamu dengerin musik, lihat lukisan, nonton film, itu mentalmu yang sedang kamu kasih gizi, biar bahagia. Nah, kalau kebahagiaan intelektual itu ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak pengetahuan yang kamu dapat, hidupmu akan semakin bahagia. Nah, ada juga kebahagiaan moral. Nah, kebahagiaan moral itu apa? Kesolehan, perbuatan baik. Semakin perbuatanmu itu soleh, biasanya hidupmu semakin bahagia. Lalu ada kebahagiaan spiritual, ya, yang terakhir itu. Nah, itu adalah apa? Itu hubungan sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan. Seperti itu aja sih Bang Dede Gemoy. Terus saja cari karena emang tugas kita untuk mencari. Gitu Bang Dede Gemoy. Ya, ini sih lebih ke cara kita aja bang. Sebenarnya udah percaya adanya pencipta ya bang. Cuman caranya menyembah Tuhan itu loh, mempraktekkan tuh kebenaran tuh seperti apa. Sepertinya agnostik tuh punya cara sendiri. Saya udah baca berapa buku. Ya banyak kok orang agnostik itu yang berbuat baik, bahagia, bahkan berpengaruh di dunia ini bang. Ya, Dede Gemoy, betul. Ada orang yang sekolah SD 03. Saya di sini ada SD 03 negeri, teman-teman. Terus ada bapak-bapak yang dia sering nyapuin tuh. Tapi dia bukan posisi salah satu yang direkrut dari SD 03 negeri itu. Tiba-tiba sebulan sekali minta gajian, nggak dapet. Kenapa? Karena dia bukan salah satu karyawan dari SD 03 negeri tadi. Ya, dia nggak mau tuh. Padahal dia melakukan bersih-bersih, nyapu, segala macam depan sekolah itu rapi. Terus dia nggak dapet tuh gaji. Karena dia bukan bagian daripada SD 03 negeri di situ. Analogi secara akal, maka agnostis itu kalau umpama kita debat sama orang-orang ateis, saya bilang, saya nggak percaya sama Tuhan. Sampai di posisi yang ateis saja dia nggak percaya Tuhan. Karena saya percaya sama akal saya. Mudah menjawabnya, Bang Dede Gemoy. Kamu nggak percaya Tuhan nggak ada masalah. Setidaknya kamu percaya dengan akal kamu dan kamu percaya kepada Tuhan yang menciptakan akal kamu. Sampai di situ aja ngejelep. Gitu loh. Dia nggak percaya Tuhan, dia percaya sama akalnya. Dan secara tidak langsung dia menggunakan akalnya jadi Tuhannya dan menuhankan yang menciptakan akalnya. Seperti itu sebetulnya Bang Dede Gemoy. Karena itu saya selalu bilang sama teman-teman, silahkan mau nggak beragama silahkan, mau percaya Tuhan silahkan, nanti kamu akan menemukan sendiri kok. Kalau kamu mau, tapi kalau kamu nggak mau kan beda. Ada makanan dia nggak mau makan. Dia udah bilang, dia belum merasakan, dia udah bilang nggak enak. Belum nyemplung, tapi belum makan, belum merasakan, dia bilang nggak enak. Bagaimana mau menunjukkan rasanya enak atau tidak, orang belum dimakan? Kan begitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut yang lain. Allah alam bisawab. Nggak apa-apa, betul Dede, nggak apa-apa. Silakan aja, nikmati aja prosesnya bro, nggak apa-apa. Bukan apa ya, bukan hak kami untuk ngejudge kamu, silakan saja gitu. Mudah-mudahan nanti kamu akan menemukan jalannya ya bro ya. Siap.
Jadi untuk sementara sih saya coba dulu cara saya memandang Tuhan dulu seperti apa dengan cara saya sendiri. Ya karena saya punya beberapa referensi juga sebelum mengambil keputusan. Cuman ya aku untuk sementara belum 100% takut juga dengan Tuhanku, Bang. Itu aja, jujur aja, tapi coba dulu deh. Tapi untuk secara perlahan aku udah mulai melepaskan semua aturan yang ada di kepercayaan aku sebelumnya. Maksudnya ke gereja tuh harus itu berdoa harus seperti ini ya. Enggak, aku punya cara sendiri sih, Bang. Ya mungkin dengan tindakan ya aku bisa memuji menyembah Tuhan dengan tindakan itu, mungkin dengan cara itu yang membuat aku lebih nyaman gitu, Bang. Karena aku melakukan itu ya aku merasa terpaksa atau apa gitu sih. Merasa itu sebuah kewajiban, kayak aku kerja itu dapat gaji. Kalau aku kerja ikhlas ya mau menyembah Tuhan aku dengan ikhlas tanpa paksaan ya aku merasa lebih enak kayak gitu. Ya, betul. Jadi memang kalau kita memandang suatu aturan itu jadi kewajiban, itu berat, Bro. Tapi kalau dianggap itu jadi kebutuhan, enggak. Tadi contoh seperti yang Bang Al bilang, kalau kita lari, capek memang, tapi kebutuhan badan kita untuk lari supaya sehat, itu nggak akan kerasa capeknya. Jadi ya kayak gitu. Karena lu masih memandangnya aturan, kewajiban itu ya memang yang harus dilakukan, tapi kalau kebutuhan ya nggak akan sih. Tapi nggak apa-apa, silakan aja dulu. Lu mau agnosis silakan, nanti juga akan ketemu kok titiknya gitu. Sebentar ya, ini Bang Silmi monitor. Bang Silmi Ahsan monitor.